Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazir Abni Muhtadi dari kelas MSDM. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Soal UAS tersebut terdiri dari 3 soal wajib dan 1 soal pilihan. Kemudian saya akan membacakan soal nomor 1, yaitu akurasi dan kecepatan adalah 2 hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contoh di bidang manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya akan menjawab dari soal tersebut. Akurasi dan kecepatan merupakan aspek yang penting untuk pengambilan keputusan. Akurasi dan kecepatan bisa diartikan sebagai efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Di dunia bisnis, 2 hal tersebutlah yang dicari karena perusahaan akan mengambil keputusan yang paling baik untuk perusahaannya. Keputusan yang paling efektif dan efisien guna memajukan perusahaan di masa yang akan datang. Contoh, sebuah organisasi sedang mengalami krisis sumber daya manusia. Kemudian organisasi tersebut dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu melakukan mutasi pada anggota atau mengadakan pelatihan. Kemudian setelah melakukan penimbangan dan mengkaji masalah tersebut, organisasi dapat dipastikan akan mengukur dan kemudian mengambil keputusan yang paling objektif. Objektif itu keputusan yang efektivitas dan efisiensinya paling tinggi. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan sesuai teori terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi, pilih salah satu front office atau marketing manager. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan A. 4 alternatif kandidat karyawan, B. 5 kriteria, C. Pembobotan kriteria. Jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Baik, kemudian kita akan masuk dalam analisa dan simulasi decision matrix yang saya buat. Ada beberapa kriteria dan pembobotan kualifikasi rekrutmen marketing manager. Jadi yang saya pilih ini untuk rekrutmen marketing manager ya. 1, ada leadership, itu sebesar 20%. Ini mampu menentukan tujuan dan arah gerak tim serta dapat memberikan pengarahan terhadap problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan target atau dalam tim. 2, pengalaman berbobot sebesar 30%. Ini pengalaman ini kan biasanya dia itu sudah terbiasa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bidang tersebut. Terus pengalaman itu juga merupakan guru terbaik. Terus 3, komunikasi ini sebesar 15%. Memiliki komunikasi yang baik untuk dapat membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien, serta vendor. Kemudian ada wawasan sebesar 15%. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsumen, wawasan pasar, serta kemampuan menganalisis data pasar. 5, usia. Ini bobotnya 20%. Usia ini bisa menjadi salah satu tolak ukur produktivitas dari fisik seorang pekerja. Kemudian setelah calon manajer menyelesaikan prosesi rekrutmen, maka ditemukan hasil berikut, yaitu dalam decision matrix-nya ini ada alternatif dan kriteria. Ini ada kriteria, yaitu leadership, pengalaman, komunikasi, wawasan, dan usia. Terus bobotnya seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat 4 alternatif dan berdasarkan data hasil rekrutmen tersebut, maka perusahaan akan merekrut pekerja dengan kualifikasi tertinggi, yaitu dari alternatif B dengan total skor 8,25. Kemudian lanjut nomor 3,
yaitu beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen sumber daya manusia. Bias dalam pengambilan keputusan ini bisa membuat seseorang stakeholder bersikap subjektif dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang akurat dan kurang rasional. HRIS merupakan media data karyawan yang dapat menyimpan dan mengelola data karyawan secara otomatis. Pengelolaan data bersifat secara real time dan penuh keakurasian dalam satu platform yang terintegrasi. Data-data yang ada akan tersimpan secara aman. HRIS dapat mempertahankan operasional human resource management yang efisien dan akurat, serta dapat mengurangi beban administratif manual dan mengotomatisasi alur kerja. Baiklah, setelah ini nomor terakhir yaitu soal yang pilihan. Bagaimana manajer sumber daya manusia dapat memperkirakan probabilitas dengan pendekatan relatif keberhasilan sebuah program pelatihan yang akan diimplementasikan di perusahaan. Probabilitas ini dengan pendekatan relatif ya. Itu suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari seberapa banyak suatu kejadian itu terjadi. Rumus probabilitas pendekatan relatif. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Jadi bisa disimpulkan dari rumus tersebut, semakin banyak atau seringnya pelatihan karyawan yang diberikan, maka semakin tinggi dan besar persentase keberhasilan dari pelatihan yang diadakan oleh manajer sumber daya manusia tersebut. Itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Bila ada kurang dan lebihnya bisa ditambahkan ya, atau dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.